Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah lanjutan dari video saya yang sebelumnya, video yang ini, yaitu pembahasan atau persiapan penilaian sumatif kelas 12. Nah, di video saya sebelumnya itu sudah membahas 5 soal pertama. Kita sudah sama-sama belajar 5 soal pertamanya dan ini adalah lanjutannya. Kita akan mencoba untuk membahas 5 soal berikutnya, mulai dari nomor 6 hingga nomor 10 nantinya. Oke, langsung saja kita ke soal yang nomor 6 di sini. Nah, di sini ada disajikan gambar. Ya, kalau kita lihatnya ini adalah gambar hubungan roda-roda ya, berarti materi gerak melingkar kelas 10. Nah, ini diketahui masing-masing jari-jari. Ada roda A 25 cm, roda B 15 cm, dan roda C 40 cm. Nah, kemudian roda C ini diketahui frekuensi putarnya. Nah, untuk yang C ini frekuensinya itu 1 Hz. Nah, pertanyaannya adalah, yaitu ditanyakan nih, bagaimana dengan kecepatan sudut pada roda A? Nah, omega roda A, atau kita singkat omega A. Jadi pertanyaannya adalah omega A nih. Berapa nilainya? Oke. Karena yang diketahui di sini adalah frekuensi dari roda C, berarti kita bisa tentukan nih omega. Frekuensi itu bisa kita pakai untuk menghitung kecepatan sudut ya. Nah, omega dari roda C, samaan omega itu kecepatan sudut, yaitu adalah 2V kali frekuensi putarnya. Nah, berarti yang kata lain 2pi dikali 1 Hz tadi. Nah, si roda C ini berputar dengan kecepatan sudut 2pi. Satuannya adalah radian per sekon. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menentukan atau mendapatkan nilai kecepatan roda A yang diketahui C di sini. Nah, A dengan C tidak terhubung secara langsung ya. Nah, tetapi di sini C terhubung dengan B dulu melalui tali ya, atau rantai misalnya. Kemudian baru nanti B bersinggungan dengan A. Nah, pada materi hubungan roda-roda ini ada 3 jenis hubungan roda ya yang kita ketahui, pahami, yaitu adalah apabila dua buah roda yang berbeda ukuran di sini sepusat. Nah, di sini ketika misalkan ini ada dua buah roda yang sepusat, A dan B di sini, contohnya seperti gear belakang pada sepeda dengan ban sepeda pada bagian belakang, itu kan sepusat ya. Nah, gearnya berputar, rodanya ikut mutar, kan konsepnya begitu. Nah, keduanya ini memiliki hubungan bahwa kecepatan sudut keduanya sama, ya. Karena kecepatan putarnya pasti sama. Nah, ketika kecepatan sudutnya sama, maka berlaku persamaan, ya, karena omega itu adalah V per R ya, atau V itu kan kecepatan linear, omega dikali R. Nah, maka di sini berarti bisa VA per RA sama dengan VB per RB. Nah, ini kalau sepusat nih. Nah, sehingga nanti bisa kita buat perbandingannya VA per VB sama dengan RA per RB, sama aja. Nah, tetapi kalau kita menemukan misalkan ada dua buah roda yang terhubung menggunakan tali atau misalkan rantai, ini seperti pada gear ya. Gear depan belakang pada sepeda itu kan berbeda ukurannya. Nah, dihubungkan dengan rantai itu ada fungsi dan tujuannya. Nah, di sini berbeda ukuran, maka apa konsepnya di sini? Nah, misalkan ini ada roda A, ini roda B, lingkaran AB. Maka di sini kalau misalkan sepusat tadi kecepatan sudutnya yang sama, maka di sini adalah V-nya yang sama. VA sama dengan VB. Nah, ingat V sebelah linear itu sama dengan omega dikali R. Maka di sini berlaku omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Nah, jadi persamaannya itu antara dua ini tadi. Antara dua ini ya. Kalau sepusat, maka kita bisa gunakan ini. Kalau misalkan yang terhubung tali atau rantai, saya gunakan ini. Bagaimana dengan yang bersinggungan? Kalau yang bersinggungan sama aja sebenarnya. Kalau yang bersinggungan, nah kita di sini ya. Bersinggungan, ini ada dua buah roda, seperti pada mesin-mesin tiang yang menggunakan sistem gerigi. Nah, itu disingkungkan. Tapi ukurannya berbeda. Itu juga ada maksud dan tujuan, seperti pada jam ya. Mesin jam juga ada gear untuk yang detik, menit, dan jamnya itu. Nah, ukurannya berbeda itu. Nah, di situ bersinggungan satu sama lain. Nah, kalau yang ini, misalnya ini A, ini B, juga sama seperti yang pada hubungan menggunakan rantai atau tali. Jadi konsepnya sama. Jadi hanya ada dua pilihan bersamaan jika kita dihadapkan dengan soal seperti ini. Pusat atau
bertali dan singgungan ya, bertali atau singgungan. Nah, karena ini konsepnya di sini adalah bertali dan singgungan, berarti kita tidak akan menggunakan persamaan yang ini. Nah, kita tidak akan menggunakan persamaan yang ini. Nah, tidak ada di sini. Kita gunakan saja yang ini. Nah, di sini C dengan B otomatis pakai persamaan ini ya. Berarti kan VA, VC yang diketahui ya, VC sama dengan VB dan sama juga dengan VA. Kenapa? Karena C dengan B menggunakan ini, kemudian B dengan A juga menggunakan ini ya. Sama persamaannya. Sehingga bisa kita langsung hubungkan seperti ini. Kalau gitu kita bisa lompat nih. Berarti VC sama dengan VA kan? VC sama dengan VA. Nah, kalau begitu kita tanpa melalui B bisa dapat langsung nih. Karena yang diketahui adalah frekuensi yang C tadi, sehingga dapat omega yang C. Maka di sini berarti omega C kali RC sama dengan omega A dikali RA. Nah, omega C tadi adalah 2pi radian per sekon. Jari-jarinya 40 cm yang paling gede. Nah, satuan sentinya kita biarkan aja, jadi kan konsepnya perbandingan jadinya ya. Kemudian kita dapatkan nanti WA-nya, kemudian RA-nya 25 cm. Nah, berarti di sini kan 80 pi sama dengan 25 kali WA. Berarti kecepatan sudut roda A adalah 80 pi per 25. Nah, 80 bagi 25. Nah, 80 bagi 25. Nah, 25 kali 3 udah 75 kan? Berarti kan lebihnya 5. Berarti kan lebihnya dikit nih. Ya, itu 3 koma pasti ya. 3 koma lebihnya dikit berarti 3,2. Oke, dibagi aja dapat kok 3,2 pi radian per sekon. Sekarang kita ke nomor 7. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya ada dua buah benda bermasa M1, M2 terhubung melalui katrol ya, menggunakan tali. Nah, kalau kita ingat-ingat, gambar seperti ini biasanya kita dapatkan ketika di materi kelas 10, biasanya di semester 2, kalau di kurikulum 2013 ya, karena ini masih menggunakan sistem kurikulum 2013. Nah, yaitu materi tentang dinamika partikel. Nah, di sini kita lihat nih, diketahui kedua masanya, M1 di sini 5 kg, lebih gede ya, M2 3 kg. Gravitasinya pakai 10 meter persegi kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapakah besar gaya tegangan talinya di sini. Nah, gaya tegangan tali sistem berapa? Nah, kalau gambar katrol begini kan biasanya ada di materi dinamika rotasi juga ya. Nah, bedanya kalau dinamika rotasi kita masa katrolnya kita perhitungkan, rotasi katrolnya diperhitungkan. Nah, ini tidak ya. Ini masih tentang dinamika partikel biasa aja di sini, tanpa memperhitungkan rotasi katrol. Maka, untuk menghitung tegangan tali sistem, kita perlu menghitung percepatan sistem terlebih dahulu. Nah, perlu juga kita gambarkan gaya-gaya diagram bebas ya. Diagram gayanya dulu ya. Di sini kedua beban pasti mempunyai gaya berat. Kita gambarkan ini gaya berat 1, ini gaya berat 2. Oke. Nah, kemudian ada gaya tegangan tali. Di sini T1, T2 karena satu sistem di sini dan kita abaikan rotasi katrolnya, maka tegangan tali keduanya ini adalah sama ya. Nilai T di M1 dan M2 ini nilainya sama. Nah, untuk menghitung gaya tegangan tali, pertama langkah pertama kita hitung percepatan sistem dulu. Nah, percepatan sistemnya kita hitung begini. Kita kan punya persamaan bahwa A itu adalah sigma F ya, resultan gaya per ya, massa. Di sini berarti pakai massa total karena massanya secara sistem ada 2 ya, M1 M2, gerak bersamaan. Nah, maka resultan gayanya gimana nih? Nah, di sini karena M1 lebih besar ya, maka pasti dia akan menarik ya. M1 akan bergerak ke bawah, sedangkan M2 lebih ringan akan terangkat ke atas. Nah, berarti berat W1 ini akan dilawan oleh berat W2 ya. Sehingga di sini maka resultan gayanya kita kurang nih, gaya berat 1 kita kurangi dengan gaya berat benda 2. Karena sistemnya kedua gaya ini walaupun arahnya sama tapi cara kerjanya kan berlawanan ya. Ini searah gerak, W1 searah gerak, sedangkan W2 ini melawan arah geraknya. Nah, karena W1 nanti akan bergerak ke bawah, ya. W2 nanti bergeraknya ke atas. Benda 2 ya, bukan W2, tapi bergerak ke atas. Sehingga di sini W1 kurang W2, saling berlawanan. W ingat ya, W apa ya? Gaya berat itu M kali G ya, jangan sampai lupa. Nah, terus bawahnya M, M-nya total M1 plus M2. Nah, kita masukkan nih.
W1 berarti M1 5 kilo. G-nya 10, berarti 50 ya. Langsung aja nih. 50 Newton kurang 3 kilo kali 10 meter per sekon kuadrat gravitasinya. Ya, M kali G. Jangan lupa M kali G. Ini juga M kali G. Berarti ini 30 Newton. Per 5 tambah 3 kg. Maka akan kita dapatkan 20 per 8. 20 per 8 berarti ya 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah nilai percepatannya. Kita belum sampai ke tegangan tali. Tegangan talinya gimana? T. Maka kita pilih aja nih gambarnya, pilih satu. Mau gambar yang mana nih? Nah, pakai benda M1 atau mau pakai yang M2. Kita coba pakai yang M1 aja, sama sih hasilnya pasti sama. Tinggal dicek aja kalau ragu apakah hasil hitungannya benar. Kalau misalkan pakai M1 nilainya sekian, maka pakai M2 nanti nilainya harus sama. Nah, kita lihat nih bahwa sigma F ya, konsepnya sama nih ya. Kita tinggal turunkan ubah aja sigma F dengan M kali A. Nah, karena kita tinjau salah satu bendanya aja, berarti M-nya M1 doang ya, M1. Nah, ini pada benda satu, F-nya ada dua nih, yaitu gaya berat ke bawah ya, sama gaya tegangan tali yang arahnya ke atas nih ya. Saling berlawanan, maka dikurang. Tapi apakah W1 kurang T atau T kurang W1 ya? Masih ingat nggak? W1 kurang T atau T kurang W1? Nah, kalau kita menggunakan M1, makanya tadi kita gambarkan dulu arah geraknya ke mana? Arah geraknya ke bawah. Kalau arah geraknya ke bawah, berarti yang gayanya ke bawah itu yang lebih besar. Pasti W1 lebih besar pada T, makanya bisa gerak ke bawah. Maka W1 dikurang tegangan talinya, ya. Kenapa dikurang? Karena W1 dan T berlawan arah. Nah, udah pasti dia dikurang ya. Dan tetapi kenapa nggak T kurang W1? Karena sistem ini kan nanti M1-nya bergerak ke bawah. Kalau bergerak ke bawah berarti W1 ini menang dibandingkan T, ya, menang dibandingkan T. Maka W1 kurang T, W1 lebih besar nilainya. Nah, M1 5 kg, percepatannya tadi 2,5 ya. Secara sistem tadi kita dapatkan. Maka W1 kan tadi ini 50 Newton ya. 5 kilo tadi 50 Newton dikurang T sama dengan 12,5. Berarti ya T sama dengan ya minus T jadi T 50 kurang 12,5 37,5 Newton. Ya, jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang kita ke soal nomor 8 nih. Nah, soal nomor 8 juga masih di materi yang sama, cuman sistemnya berbeda nih bentuknya. Jadi ada dua buah kotak AB yang diikat dengan tali ya sehingga terhubung, dan kemudian di sini kotak B ditarik dengan gaya 10 Newton. Nah, sehingga secara sistem ketika B ditarik otomatis A ikut bergerak ya. Nah, sini enaknya di sini ya permukaan lantai licin. Sehingga kalau licin apa tidak perlu ada gaya gesek yang perlu kita persoalkan, perlu kita hitung. Langsung aja nih, sama sih persamaannya dengan yang tadi. Maka, nah ini pertanyaannya langsung nih, percepatan sistem A. Nah, bukan tegangan tali, berarti langkah pertama aja. Langkah pertama adalah menghitung percepatan. Udah langsung selesai nih. Sigma F per M. M-nya sistem berarti M total. Nah, gayanya ada apa saja di sini? Karena licin, maka kita hanya perhitungkan ini saja. Walaupun sini sebenarnya ada gaya tegangan tali untuk kedua kotak ini, ya. Tetapi karena di sini nilainya pasti sama ya. Nah, nilainya sama, sehingga di sini satu ke kanan, satu ke kiri saling meniadakan ya. Sehingga tidak masuk dalam tidak mempengaruhi hasil. Sehingga di sini kalau licin gambarnya seperti ini kita cukup masukkan F yang menariknya saja ya. Di sini berarti 10 Newton, kemudian massa totalnya di sini ada 2 kg kotak A dan 3 kg kotak B. Berarti 10 bagi 5, ya udah, berarti 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Selanjutnya soal nomor 9. Nah, di sini sebuah benda berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 Newton. Sehingga benda mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Nah, kalau kita gambarkannya ada permukaan datar nih, benda. Oke. Kemudian dikerjakan sebuah gaya mendatar. Apakah ditarik atau mendorong? Oke, sama aja ya. Misalnya kita dorong lah ya. Dorong dengan gaya 20 Newton sehingga benda nantinya akan berpindah. Nah, berpindah sejauh S. Anggaplah nanti kotaknya ya berpindah ke sini. Nah, yang ditanyakan adalah usaha. Oke, ini soalnya tentang usaha ya. Materi usaha energi. Jadi satu. Nah, materi usaha di sini. Di kelas 10 juga ya, semester 2. Kurikulum 2013. Nah,
Jadi kita ketahui bahwa konsep usaha pada fisika itu, ini konsep dasarnya ya, yaitu adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahannya. Nah, langsung aja nih, gaya dengan perpindahannya kita kalikan nih. Berarti gayanya 20 Newton dikali dengan 2 meter, dapatlah 40 Joule. Atau usaha itu Joule. Terakhir di video ini nomor 10. Sebuah bola masanya 2 kg. Oke, diketahui di sini masanya 2 kg. Jatuh bebas dari posisi A seperti pada gambar berikut. Ini gambarnya nih. Tinggi posisi A ini 90 meter dari permukaan tanah ya. Oke. Nah, kemudian ketika sampai di titik B, ketika sampai di titik B ini, besar energi kinetiknya itu 2 kali energi potensialnya. Jadi, besar energi kinetik di sini, energi kinetik di posisi B ini adalah 2 kali dari energi potensialnya. Berarti energi potensial di titik B itu sendiri juga ya. Nah, maka yang ditanyakan adalah tinggi posisi B ini di berapa meter? Kalau tadi kan dia dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Nah, di posisi B dengan ketentuan energi kinetik yang 2 kali dari energi potensialnya ini, itu saat ketinggiannya itu berapa? Ya, anggaplah HB-nya ya. Di posisi berapa meter dari permukaan tanah. Ini ada konsep apa nih? Ayo, kalau masih ingat? Ya, ini adalah masih satu materi dengan usaha tadi, yaitu usaha energi. Ini bagian dari energi mekanik. Nah, hukum kekayaan energi mekanik. Bahwa energi mekanik di setiap titik itu konstan. Maka di sini kita bisa mulai dari energi mekanik dari posisi A dengan posisi B ini nilainya sama. Ya, konsepnya kan begitu. Nah, kemudian perlu kita ingat juga energi mekanik itu tidak lain adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, potensial yang dimaksud di sini adalah energi potensial gravitasi. Jika kita jabarkan energi kinetik di posisi A plus energi potensial di posisi A, kemudian energi kinetik di posisi B, ini kita jabarkan ya. Oke, walaupun ada tips trik yang cepatnya, kita coba belajar konsepnya di sini. Kita ada perubahan bentuk soal, kita bisa pahami ya. Dan kemudian energi kinetiknya itu kan berupa terkait dengan kecepatan ya, karena EK itu persamanya adalah setengah mv kuadrat. Berarti berkaitan dengan kecepatan benda. Nah, kalau jatuh bebas kan kecepatan awalnya 0 ya. Kembali lagi di soal awal-awal di video sebelumnya bahwa benda yang jatuh bebas itu tanpa kecepatan awal atau kecepatan awalnya 0. Kalau kecepatannya nggak ada, energi kinetiknya ada nggak? Ya nggak ada kan? Berarti sini energi kinetiknya 0. Nah, sedangkan potensial gravitasi itu terkait dengan ketinggian posisinya MGH, kan ada H di sini. Nah, di A ini tentu ada energi potensialnya. Kalau energi kinetiknya udah 0, energi potensialnya tentu ada ya. Maka di sini ketinggiannya ini kan 90 meter jelas. Maka kita masukkan di sini MGH-nya 90. Mungkin aja angkanya langsung ya. Nah, EKB jangan dijabarin karena di sini udah dikasih clue-nya adalah energi kinetik B ini nilainya 2 kali lipat dari energi potensialnya. Berarti di sini 2 EP B plus EPB, sehingga sini nanti bisa kita gabung. Nah, sini masanya kan 2 kilo, nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa, nanti bisa kita lihat sini ya, bisa kita hilangkan. Nah, kemudian berarti 2 EPB plus EPB, menjadi 3 EPB, energi potensial B. Sehingga nanti M kali G kali 90 meter sama dengan 3. Energi potensial kan MGH juga MG, tapi hanya H yang di posisi B, sehingga nanti ya udah kelihatan kan apa yang bakalan ketahuan di sini. Iya, udah kelihatan di sini. MG-nya di sini hilang, sehingga diketahui masanya boleh masukkan, tidak diketahui juga nggak masalah, tetap ketemu jawabannya. Nah, udah ketahuan nih, yang udah tahu jawabannya ya senyum-senyum nih, ya. Maka di sini berarti adalah 90 sama 3 kali tingginya. Berarti kan HB 90 bagi 3, berarti tinggi posisi B yang dimaksud yang diminta ini ada 30 meter. Temu jawabannya yang E. Oke, gimana untuk 5 soal berikutnya di lanjutan video yang pertama, di part 2-nya? Apakah lebih mudah dipahami materinya, lebih mudah diingat dibandingkan 5 soal sebelumnya ya? Semoga ini membantu. Nanti kita lanjutkan lagi di part berikutnya untuk soal nomor 11 dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.